Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faturoli dari penyuluh BPP Kedamin Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Di sini saya akan menampilkan lembar persiapan menyuluh LPM saya. Yang pertama dapat kita lihat bersama, yaitu judul dari LPM saya kali ini, yaitu membuat pupuk organik dari cangkang telur. Yang kedua ada tujuan, yaitu masyarakat mengetahui pembuatan pupuk organik dari cangkang telur. Yang ketiga, metode dengan cara ceramah dan share screen pada Zoom kali ini. Yang keempat, yaitu sasaran masyarakat umum dan petani. Langsung saja kita lihat ke tabel LPM. Dalam tabel tersebut terdapat tiga inti, yaitu dari pendahuluan, inti pembahasan, dan penutup. Di dalam inti dan penutup ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Selanjutnya langsung kita ke sinopsis membuat pupuk organik dari cangkang telur. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan, seperti yang kita ketahui bahwasanya telur salah satu kebutuhan yang sering kali digunakan dalam kebutuhan rumah tangga. Tetapi sayang sekali, banyak sekali di negara Indonesia, terutama negara Indonesia, keluarga-keluarga masih kurang bisa menggunakan cangkang telur tersebut dengan baik. Padahal cangkang telur tersebut memiliki banyak sekali manfaat. Dapat kita lihat dari sini, cangkang telur yang telah dibersihkan dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan, hiasan, hingga pupuk organik. Dalam kali ini saya akan mengambil tentang cangkang telur yang digunakan dalam pupuk organik. Adapun kandungan pupuk organik yang terkandung dalam cangkang telur terdiri dari protein, zinc, fosfor, magnesium, kalium, kalsium, karbonat, natrium, serta mangan. Banyaknya kandungan nutrisi pada pupuk organik cangkang telur inilah yang membuat pupuk memiliki khasiat lebih. Tidak hanya baik digunakan pada jenis tanaman, pertanian, ataupun perkebunan saja, pupuk organik cangkang telur juga baik digunakan pada berbagai jenis tanaman, buah, dan hias. Selanjutnya kita menuju ke inti. Di dalam inti ini terdapat beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu persiapan membuat pupuk organik dari cangkang telur tersebut. Yang pertama yang harus kita siapkan yaitu yang pastinya cangkang telur tersebut. Yang kedua yaitu alat untuk menghancurkan dan wadah untuk tempat cangkang telur tersebut. Yang kedua, pemilihan cangkang telur. Ketika kita memilih cangkang telur, kita harus memilih kira-kira cangkang telur mana sih yang masih bagus dan masih layak digunakan. Jangan menggunakan cangkang telur yang telah busuk atau telah tidak dapat digunakan. Ya, selanjutnya kita ke penghancuran cangkang telur. Dalam penghancuran cangkang telur ini, kita membutuhkan blender ataupun alat penumbuk. Bisa di dalam wadah ataupun kantong plastik. Dihancurkan sampai menjadi bubuk yang dapat dihancurkan dengan blender ataupun pemukul tersebut. Yang keempat, penggunaan pupuk organik dari cangkang telur. Dalam penggunaan tersebut terdapat dua metode, yaitu secara ditabur ataupun secara dicairkan. Ketika menggunakan cara tabur, kita hanya perlu menaburnya saja ke media tanah atau mencampurkan ke dalam media tanah tersebut. Yang kedua, dengan cara mencairkan dengan air. Caranya kita hanya perlu merebus air panas, habis itu masukkan bubuk cangkang telur tersebut ke dalam wadah dan adon dengan air sampai 3-5 menit hingga larut. Kita lewati saja langsung ke proses penghancuran cangkang telur. Nah, di sini dapat kita lihat penghancuran menggunakan palu dan kantong plastik. Ini dia bentuk cangkang telur yang telah ditumbuk menggunakan palu tersebut. Selanjutnya cara memasukkan atau cara penggunaannya. Di sini dalam video ini dapat kita lihat cara penggunaannya itu dengan cara ditabur pada media tanah
tanaman yang ingin kita berikan. Dari pemaparan pembuatan pupuk organik menggunakan cangkang telur tersebut, kira-kira dari audiens semuanya apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, saya izin bertanya. Tadi kan yang dicontohkan cangkang dari telur ayam ya. Apakah semua jenis telur dapat dijadikan pupuk ini? Terima kasih. Baik, akan saya langsung jawab ya. Untuk pembuatan pupuk organik ini bisa menggunakan cangkang telur apa saja. Tetapi kan dari kebutuhan yang sering digunakan oleh keluarga yang ada di perumahan ataupun dimanapun, kebanyakan menggunakan cangkang telur ayam. Paling banyak pasti menggunakan cangkang telur ayam, tetapi jika ingin menggunakan cangkang telur bebek ataupun telur angsa juga diperbolehkan. Tetapi kembali lagi kita ya, cangkang telur apa ya sih yang paling sering digunakan di dalam rumah tersebut? Begitu, apakah bisa menjawab dari pertanyaan saudari? Iya, siap. Terima kasih, jawabannya sudah terjawab. Itu dia LPM yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Demikian materi penyuluhan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya tenaga penyuluh dari Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Saya akan menyampaikan tentang pakan complete feed dari jerami. Di sini saya dibantu sharing oleh rekan saya yaitu Fathur Rozi. Baik, mohon izin slide selanjutnya. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan ternak sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas dari asupan pakan yang diberikan. Pakan utama ternak ruminansia terdiri dari hijauan dan pelengkap nutrisinya yaitu konsentrat atau pakan tambahan. Tetapi ketersediaan pakan hijauan ternak kadang tidak tersedia sewaktu-waktu, terutama di musim kemarau, yaitu pada saat rumput sulit didapatkan. Ketersediaan hijauan sangat menentukan produktivitas ternak. Di samping itu, pemberian hijauan yang tidak selalu ada bisa menimbulkan stres dan akan mengakibatkan ternak rentan terhadap berbagai penyakit. Pada kenyataannya, banyak dijumpai peternak yang belum sesuai dalam memberikan pakan untuk ternak yang dibudidayakan, sehingga hasilnya tidak optimal. Complete feed adalah suatu teknologi formulasi pakan yang mencampur semua bahan pakan yang terdiri dari hijauan atau limbah pertanian dan konsentrat yang dicampur menjadi satu, tanpa atau hanya sedikit tambahan rumput segar. Pakan complete merupakan ransum berimbang yang telah lengkap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, baik untuk pertumbuhan, perawatan jaringan, maupun produksi. Dalam pemberiannya, ransum ini tidak memerlukan tambahan apapun kecuali air minum. Baik, izin slide selanjutnya. Pemanfaatan sumber daya lokal termasuk bahan pakan secara maksimal merupakan langkah strategis dalam mencapai efisiensi produksi ternak. Keragaman bahan baku pakan yang tinggi menawarkan fleksibilitas yang tinggi bagi peternak, namun juga menawarkan kompleksitas bagi nutrisionis agar dapat dimanfaatkan secara efisien. Complete feed akan terhindar dari seleksi pakan, sehingga sebagian besar pakan akan dapat dikonsumsi dan cenderung tidak selektif saat makan. Hijauan dan konsentrat yang digunakan dalam complete feed yaitu pakan lokal yang terdiri dari daun gamal, tepung jagung, klobot jagung, batang pisang, daun jati, gaplek, bekatul, dan polar. Namun di sini saya akan menjelaskan complete feed yang berasal dari jerami. Semua bahan yang telah dicampur membentuk complete feed dan difermentasi selama 1-2 minggu.
Hasil dari fermentasi tersebut siap digunakan sebagai pakan lengkap dan diberikan kepada ternak. Baik, izin slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk membuat konflik feed seberat 30 kg. Yang pertama ada terpal, gelas ukur, tali rafia, ember, dan drum plastik. Bahannya yaitu terdiri dari jerami 15 kg, ampas tahu 12 kg, pollard atau dedak 3 kg, tetes molasses 150 gram, probiotik 15 ml, mineral 500 gram, garam 90 gram, air, rumput basah 4,5 liter, dan rumput atau jerami kering sebanyak 6 liter. Baik, mohon izin slide selanjutnya. Lalu ada langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, potong-potong jerami atau apapun bahan dasar yang telah saya sebutkan tadi yang ingin Anda gunakan untuk membuat konflik feed. Di sini saya menggunakan jerami. Potong jerami sepanjang 3-5 cm agar mudah diolah. Lalu yang kedua, campur dedak atau pollard dengan mineral. Yang ketiga, campur air, probiotik, garam, dan molasses. Lalu aduk semua cairan tersebut hingga rata dan biarkan selama 15 menit. Yang keempat, siram larutan pada hamparan jerami. Jadi jerami yang sudah dipotong dihamparkan di atas terpal. Lalu larutan yang sudah tadi kita buat dituangkan ke atas jerami. Kemudian tuangkan konsentrat, dilanjutkan hingga habis. Campurkan seluruh bahan hingga tercampur rata. Yang terakhir, masukkan seluruh bahan pada drum plastik dan tutup rapat. Fermentasi dilakukan selama 1-2 minggu. Kebanyakan dilakukan sampai 1 minggu, tapi semakin lama fermentasi dilakukan, maka fermentasi akan semakin optimal. Baik, izin slide selanjutnya. Lalu yang terakhir ada manfaat dan keunggulan pakan complete feed. Yang pertama, menjamin suplai pakan ternak sepanjang waktu, karena pakan jenis ini tidak mengenal musim, jadi dapat diberikan dalam semua musim, termasuk musim kemarau. Yang kedua, mendukung program industrialisasi peternakan di daerah subur dan marginal. Yang ketiga, mobilitas pakan antar daerah lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan nilai tambah ekonomi karena bahan-bahan yang digunakan dalam konflik feed ini sangat mudah dan sederhana. Yang kelima, hemat dalam penggunaan tenaga kerja, karena satu orang tenaga kerja bisa menangani 100-150 ekor ternak. Yang keenam, mudah diaplikasikan karena sangat sederhana. Yang ketujuh, waktu pengemukan relatif pendek, yakni bisa sampai 3-4 bulan. Penumbuhan bobot badan juga cukup tinggi, yaitu 150-200 gram per hari. Yang terakhir, praktis dan ekonomis, karena satu ekor domba hanya membutuhkan 1 kg per hari, dan harga relatif murah, yaitu hanya Rp700 per kilogramnya. Baik, izin slide selanjutnya. Baik, demikian pemaparan yang saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan di kehidupan peternakan kita. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah meluangkan untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Untuk kegiatan penyuluh kali ini, saya akan menyampaikan materi yaitu pembuatan pakan ikan organik dengan fermentasi. Izin slide selanjutnya. Sebelum kita mengetahui cara-cara pembuatan pakan ikan secara organik, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Agnes,
Pakan fermentasi adalah pakan yang sebelum diberikan ke udang atau ikan, namun sudah difermentasikan terlebih dahulu. Pakan fermentasi memiliki keunggulan, yaitu kandungan bakteri asam laktat atau BAL dan metabolit utama hasil fermentasi berupa asam laktat, beserta metabolit sekunder lainnya. Asam laktat dan produk fermentasi lainnya mampu memperbaiki lingkungan saluran pencernaan ternak sehingga memperbaiki performa ternak secara keseluruhan. Saat ini banyak sekali pembudidaya ikan yang mencoba memanfaatkan kotoran ternak untuk dijadikan pelet atau pakan ikan secara fermentasi. Namun kotoran ternak sebagai pakan organik dalam prakteknya bukan berarti langsung diberikan. Namun kotoran tersebut akan diproses terlebih dahulu menjadi semacam pupuk organik yang akan merangsang tumbuhnya pakan alami yang berguna sebagai pakan, sekaligus media berkembangnya mikroorganisme kompleks pada kolam. Izin selanjutnya. Nah, ini merupakan cara-cara pembuatan pakan ikan secara organik. Yang pertama, 100 ml atau 10 tutup botol biogas atau probiotik dimasukkan ke dalam 1 liter air. Selanjutnya, tambahkan 100 gram gula pasir lalu diaduk sampai larut. Di sini menggunakan biogas atau probiotik. Biogas sendiri merupakan istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lainnya. Izin slide selanjutnya. Cara pembuatan yang kedua adalah larutan yang tadi kemudian didiamkan selama 15 menit. Izin selanjutnya. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu setelah 15 menit larutan tadi didiamkan, larutan bibit fermentasi tadi dimasukkan ke dalam 10 liter air atau pakai ember, aduk sampai larut. Izin slide selanjutnya. Cara yang selanjutnya adalah masukkan kotoran ternak yang telah dikeringkan ke dalam jerigen atau tong yang telah disiapkan. Siramkan campuran probiotik yang telah diaktifkan ke dalam jerigen yang berisi kotoran ternak. Lalu aduk hingga tercampur merata. Izin selanjutnya. Nah, kemudian cara pemberian pakan yang benar dan tepat, yaitu pakan alami dari kotoran ternak diberikan pada ikan yang berumur di bawah 1 bulan dengan ukuran penebaran awal maksimal 4-6 cm. Cara pemberiannya cukup ambil pakan hasil fermentasi kotoran ternak, kemudian masukkan ke dalam wadah atau karung dan masukkan ke dalam kolam ikan. Cara yang lain adalah letakkan pakan alami hasil fermentasi kotoran ternak tersebut ke paranet yang telah dipasang atau diikatkan ke tali di atas kolam ikan. Apabila menebar benih ikan ukuran 2-3 cm atau 3-4 cm, setelah 3-4 hari setelah tebar benih, dilakukan penambahan pakan ikan organik dari fermentasi kotoran ternak sebanyak 2-3 gayung, tergantung dari luas kolam dan jumlah tebar benih. Selanjutnya, lakukan pemupukan ulang dari hasil fermentasi kotoran ternak tersebut secara rutin dari hasil fermentasi kotoran ternak setiap 2-3 hari sekali sampai ukuran ikan tersebut berukuran 5-7 cm dan ikan sudah mau mengkonsumsi pakan organik dari hasil fermentasi yang telah dibuat. Izin selanjutnya. Adapun manfaat dari pakan fermentasi yaitu yang pertama, hemat dalam pembiayaan dalam perawatan. Yang kedua, air kolam cenderung tidak berbau busuk. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ikan. Yang keempat, tidak perlu mengganti air kolam. Yang kelima, lele organik memiliki rasa yang berbeda, yakni lebih gurih dari ikan lainnya. Bobot ikan menjadi lebih berat dan bernilai jual tinggi. Izin selanjutnya. Manfaat yang ketujuh yaitu memiliki nilai gizi dari lebih tinggi dan berkolesterol lebih rendah. Yang kedelapan, air bekas budidaya ikan organik sangat baik, yaitu dimanfaatkan untuk memupuk tanaman dan masih banyak. Izin selanjutnya. Oke, baiklah, itu merupakan penjelasan dari saya tentang mengenai penyuluh kegiatan hari ini. Dari penjelasan tentang cara pembuatan pakan ternak secara organik dari Bapak dan Ibu sekalian, adakah yang ingin dipertanyakan?
Mohon izin bertanya, Ibu. Oke, silakan. Selain kotoran hewan, adakah bahan lain yang bisa digunakan sebagai bahan pakan ikan organik? Sekian, terima kasih, Ibu. Tentunya ada. Ya, tentunya ada, yaitu seperti ampas tahu. Yang kedua, dedak atau katul. Yang ketiga, tepung ikan. Yang keempat, probiotik atau pupuk hayati biobos. Yang selanjutnya, tetes tebu atau molase. Kita bisa menggunakan molase. Molase sendiri merupakan bahan sisa dari proses pembuatan gula. Mungkin itu dapat membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Vinka. Ya, terima kasih, Bu. Baiklah, semoga kegiatan penyuluh kali ini dapat dipahami oleh Ibu dan Bapak sekalian. Nah, saya pribadi memohon maaf apabila kegiatan ini tidak berjalan dengan sempurna dan tidak berjalan dengan kita inginkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Berkata Bukatati. Saya penyuluh dari BPP Metropolitan. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang bertemakan tape jerami sebagai olahan pakan sapi alternatif. Izin selanjutnya. Sinopsis pembuatan tape jerami sebagai olahan pakan sapi alternatif. Pendahuluan, pada umumnya jika seorang beternak sapi, mereka akan menggunakan hijauan antara lain berupa rumput-rumputan sebagai bahan utama makanan bagi ternak. Jika rumputan sulit didapatkan, jerami padi biasanya digunakan sebagai alternatif pengganti. Namun, perlu Anda ketahui bahwa jerami padi tidak memiliki kandungan protein yang cukup tinggi untuk menunjang produksi sapi. Limbah pertanian cenderung mempunyai nutrisi dan daya cerna yang rendah, sehingga untuk dapat dipakai sebagai pakan ternak yang memenuhi syarat, maka bahan tersebut harus ditingkatkan kualitasnya melalui proses fermentasi atau amoniasasi. Izin slide selanjutnya. Apa itu tape jerami? Tape jerami adalah salah satu hasil dari proses pengawetan dan pengolahan jerami untuk meningkatkan kualitasnya. Kandungan protein pada jerami padi yang sangat rendah berkisaran antara 2-3%. Sebab sapi yang kekurangan gizi dalam pakan akan berpengaruh terhadap reproduksi sapi betina. Namun, dengan kandungan protein sekitar 7-8% serta mudah dicerna dengan adanya proses dari fermentasi tersebut. Selain itu, aroma yang ditimbulkan juga dapat disukai oleh sapi. Baik, izin saya selanjutnya. Nah, bagaimana cara pembuatan tape jerami ini, Bapak Ibu? Jadi yang diperlukan oleh Bapak Ibu sekalian yakni jerami padi dalam kondisi setengah kering, lalu ada 1 botol bioaktivator yang berfungsi sebagai ragi, lalu ada 500 gram gula jawa dan gula aren, serta 300-400 liter air. Baik, izin selanjutnya. Nah, bagaimana langkah pembuatannya? Adapun langkah pembuatannya, yang pertama, kita perlu membuat sebuah tempat pengolahan berupa lubang yang teduh dan kering. Kemudian meletakkan 1 lapisan jerami padi di atasnya dan diinjak-injak hingga padat. Usahakan memilih jerami pada padi tingginya minimal 20 cm. Langkah selanjutnya adalah penyemprotan larutan bioaktivator yang telah diencerkan dengan menambahkan gula dan air, lapis demi lapis. Namun, jika kita mendapatkan jerami dalam kondisi yang masih basah, jumlah air ditambahkan tidak boleh terlalu banyak. Ulangi lagi prosedur di atas di setiap lapisan jerami. Setelah dirasa cukup, tutup bagian atas jerami dengan jerami kering atau plastik hitam. Diamkan hingga 7-10 hari. Maka tape jerami siap diberikan kepada ternak sapi Anda. Baik, izin saya selanjutnya.
Nah, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini yaitu masuk musim kemarau bagi para peternak tentu bisa menjadi kendala. Pasalnya, pakan hijau akan berkurang jumlahnya dan sulit didapatkan. Dalam hal ini, jerami menjadi solusinya. Melalui proses fermentasi dan amoniasi, jerami ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pakan sapi, terutama untuk menyiasati pakan saat musim kemarau berkepanjangan. Baik, Bapak Ibu, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, adakah yang kurang paham? Bisa ditanyakan? Baik, izin bertanya sebelumnya. Ya, silakan Bapak. Dari penjelasan tadi ya kan, kenapa limbah jerami harus difermentasi, Bu? Baik, izin menjawab ya Bapak. Jadi kenapa jerami itu perlu melakukan fermentasi? Karena limbah pertanian itu cenderung mempunyai nutrisi dan daya cerna yang rendah, sehingga untuk dapat dipakai sebagai bahan pangan ternak yang layak dan memenuhi syarat, maka harus dilakukan peningkatan kualitasnya, yaitu melalui fermentasi atau amoniasi tadi. Seperti itu, Bapak. Apakah Baik, cukup terima jelas? kasih. Siap, sudah. Siap. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya sudah tidak ada. Ya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatin Fatia dari Prodi PPKHA. Pada hari ini, kita akan membahas penyuluhan yang berjudul Cara Pembuatan Herbal Mineral Block atau HMB. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu HMB. Izin slide selanjutnya. Herbal Mineral Block atau HMB merupakan pakan tambahan untuk ternak ruminansia seperti sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, atau domba, yang tujuan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan mineral bagi ternak yang diperkaya dengan bahan herbal untuk meningkatkan kesehatan ternak. Pada ternak ruminansia, pasokan nutrisi lebih banyak bergantung pada mikroba rumen dan produksi fermentasinya. Pola peternakan rakyat yang masih mengandalkan rumput lapangan sebagai pakan utama sering menyebabkan ternak kekurangan nutrien seperti energi, protein, dan mineral. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan mikroba rumen. Oleh karena itu, perlu adanya manipulasi kondisi rumen sehingga proses fermentasi dalam rumen dapat berjalan optimal. Teknik manipulasi bisa dilakukan dengan memberikan suplemen dalam bentuk blok yang dijilati ternak. Pada saat menjilati, sapi akan mengeluarkan air liur yang efektif sebagai buffer untuk menstabilkan pH rumen. Selain itu, bahan-bahan yang terdapat pada suplemen blok dapat dijadikan tambahan zat nutrisi dan mineral sehingga diharapkan dapat meningkatkan produksi. Kemudian adalah komposisi HMB. HMB dibuat dari beberapa bahan pakan yang biasa dikonsumsi ternak ruminansia, antara lain molasses, polar, urea, kapur, garam, dan campuran mineral, mikro, serta kunyit sebagai bahan herbal. Izin slide selanjutnya. Kita tidak perlu khawatir karena bahan dan alat serta cara pembuatan HMB sangatlah mudah. Yang pertama, alat yang kita perlukan yaitu tempat campuran, masker, pengaduk, sarung tangan yang terbuat dari karet, dan alat press untuk mencetak HMB. Kemudian tentu saja yaitu cara pembuatannya juga sangat mudah. Yang pertama, mencampur mineral mix, urea, dan garam, dicampurkan sampai merata. Kemudian ditambahkan polar dan molasses lalu diaduk sampai merata. Terakhir masukkan kapur dan secepatnya diaduk supaya tidak mengumpal. Kemudian cetak dengan alat press sampai pakan blok benar-benar padat.
Yang terakhir, hasil cetakan dikeringkan. Izin slide selanjutnya. Baik, saya rasa cukup sekian. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Izin Ibu Fatin untuk bertanya. Baik, dipersilahkan. Saya izin bertanya mengenai teknik pemberian HMB atau herbal mineral block terhadap ternak ruminansial. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Pemberian HMB untuk dikonsumsi ternak dengan cara digantung di kandang sejajar dengan kepala sapi dan diusahakan agar dapat dijelati atau dijangkau oleh ternak. Pemberian HMB diperkirakan 100 gram per ekor, habis dijelati ternak sampai 30 hari. Mungkin itu jawaban dari saya. Dapatkah diterima oleh Ibu Frenzy? Baik, terima kasih untuk jawaban dari Ibu Fatin. Baik, saya rasa cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga dapat dimengerti dengan jelas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.